Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 1 Februari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, kami akan memberikan informasi seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awal informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria yang kedapatan membawa 27 kg sabu-sabu dan 14.000 butir pil ekstasi di dalam rumah pelaku. Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggeledah sebuah rumah di kawasan Jalan Belatih Raya Kota Medan yang diduga sebagai tempat penyimpanan puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat di mana ada seorang pria yang memiliki narkoba di dalam rumah kontrakannya. Berbekal informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial FR ketika sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat digeledah, didapati 1 kg sabu-sabu yang tersimpan di kendaraan pelaku. Hadi mengatakan pihaknya kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebanyak 27 bungkus sabu-sabu serta 14.000 butir pil ekstasi. Di dalam rumahnya yang bersangkutan masih terdapat narkotika. Kemudian penyidik mengembangkan hal itu dan mendapatkan di rumah yang bersangkutan 27 kg, diperkirakan 27 kg dan lebih dari 14.000 butir pil ekstasi. Hasil informasi yang didapatkan sementara bahwa dia mendapatkan barang-barang tersebut dari seseorang yang saat ini sudah teridentifikasi dan dalam proses penyelidikan Direktorat Narkoba. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku pencurian sepeda motor dan pembuatan STNK palsu. Dalam pemeriksaan petugas, para pelaku yang ditangkap sudah melakukan aksinya sebanyak puluhan kali. Kelima pelaku yang ditangkap berada di lokasi yang berbeda-beda, adapun identitas kelimanya yaitu MV atau SR alias Baron, MI alias Borak, MIS, dan AH. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penangkapan kelima pelaku ini berawal dari laporan masyarakat yang sudah kehilangan sepeda motornya. Berdasarkan laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap salah satu pelaku di rumah orang tuanya. Lalu dilakukan pengembangan dan petugas berhasil menangkap 4 orang lainnya. Dari hasil interogasi petugas terhadap pelaku, mereka sudah beraksi lebih dari 30 kali mencuri kendaraan bermotor dan beraksi di 2 kabupaten dan kota. Hasil penyelidikan atau interogasi yang dilakukan bahwa kelima orang pelaku ini melakukan aksinya di 3 kabupaten, dari Serdang Dagai, kemudian Medan. Dan ada 30 TKP yang berhasil disisir oleh Subdit Jatanras dan kita juga mengamankan beberapa lembar STNK yang dijadikan surat-surat palsu bagi kendaraan curian. Pemirsa, terdakwa perdagangan orang utan dituntut separuh hukuman maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan. Untuk terdakwa Ramadhani dituntut 3 tahun penjara dan Reja 2 tahun penjara. 2 terdakwa perdagangan orang utan mengikuti sidang secara daring di Pengadilan Negeri Medan kemarin dengan agenda tuntutan perdagangan 2 ekor anak orang utan. Diketahui anak orang utan yang diperjualbelikan berasal dari Aceh yang akan dibawa ke Kota Medan.
Jaksa penuntut umum Febri Nasubayang dalam pembacaan tuntutannya menyatakan terdakwa Ramadhani dituntut selama 3 tahun penjara dan Reja 2 tahun penjara dengan denda masing-masing 50 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa Ramadhani mendapat tuntutan lebih berat dikarenakan pernah dihukum dalam kasus perdagangan satwa dilindungi jenis burung. Kedua terdakwa ditangkap Polda Sumatera Utara pada 26 September 2023 lalu di Medan Amplas. Hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian satwa langka dan ekosistem tumbuhan dan hewan. Si Ramadhani ini dalam kasusnya apa, Kak? Kasus yang sama atau kasus satwa? Burung tapi ya. Tapi itu jadi hal yang memberatkan ya, sehingga 3 tahun ya. Selanjutnya barang bukti 2 ekor orang utan dalam keadaan hidup diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepaskan ke habitatnya. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis hukuman seumur hidup terhadap 2 terdakwa kurir ganja seberat 133 kg. 2 terdakwa kasus perdagangan narkotika jenis ganja menjalani sidang vonis secara daring di Pengadilan Negeri Medan kemarin. Sidangnya dipimpin Majelis Hakim Ketua Matua Sagala menjatuhkan vonis seumur hidup kepada kedua terdakwa Agus Rudiansyah dan juga Juanda yang terbukti bersalah menjadi kurir dengan barang bukti 133 kg ganja. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati kepada kedua terdakwa. Dalam dakwaan terungkap pada Jumat 28 Juli 2023, terdakwa Agus Rudiansyah dan Juanda dari Aceh Tamiang menuju Aceh Timur untuk menjemput ganja seberat 133 kg dan membawanya ke kota Medan atas suruhan Amri. Pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 133.000 bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 133.000 gram. Saya ulangi, 133 bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 133.000 gram. Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, kerap menjadi perlintasan geng motor, warga di seputaran Jalan Ring Road Medan Sunggal resah dan berharap polisi rutin melakukan patroli. Aksi iring-iringan anggota geng motor membuat warga resah di Jalan Ring Road Medan Sunggal. Gerombolan geng motor ini yang didominasi oleh remaja di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah kerap menggeber-geber sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Tak jarang geng motor ini menyerang siapapun yang menghalangi mereka. Tak hanya itu saja, aksi geng motor ini sering melancarkan aksi tawuran sesama geng motor lainnya. Aksi kriminalitas lainnya kerap melakukan aksi penjarahan atau pembegalan terhadap warga yang melintas di daerah sepi. Juga tak segan-segan melukai korbannya saat merampas sepeda motor incarannya. Warga yang berprofesi sebagai security sebuah kafe di Ring Road bernama Edi Sinaga mengatakan geng motor yang sering melintas di Ring Road ini kerap membawa bendera. Ia menjelaskan beberapa waktu lalu polisi berhasil menjaring puluhan geng motor yang sedang melakukan konvoi. Harapannya kepada pihak kepolisian untuk rutin melakukan patroli. Jalan Simpang Asoka ini ada geng motor ditangkap ya Pak? Ada ditangkap. Nah, ada berapa banyak itu Pak? 80 orang lah ada. 80 orang ya? Pakai pakaian kayak mana Pak? Yang warna hitam ada belakang sepatu sini barang merah putih merah. Berarti masih anak-anak ya, Pak? Iya anak-anak. Bawa apa orang itu? Bawa apa dah? Bawa bendera. Bendera. Udah sering melintas diri? Sering lintas. Sering ya? Paling tadi. Sebelumnya diberitakan Polsek Sunggal berhasil mengamankan ratusan anggota geng motor. 2 diantaranya terkena undang-undang darurat dikarenakan terbukti membawa senjata tajam.
Pemirsa, aksi dua orang remaja viral di media sosial mencuri besi safety truck kontainer di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Kedua remaja tersebut merusak besi safety truck dengan cara memukul menggunakan batu yang berukuran besar. Sebuah video aksi dua orang remaja laki-laki viral di media sosial merusak dan mencuri besi safety truck kontainer di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kedua remaja tersebut mencuri besi safety truck kontainer dengan cara memukul besi menggunakan batu berukuran besar dan memutar-mutar besi yang berada di badan truk. Nekatnya lagi, aksi kedua pelaku dilakukan saat kondisi truk sedang jalan melintasi lalu lintas yang sedang macet. Saragi, salah seorang sopir truk kontainer, mengatakan besi safety truk kontainer tersebut berfungsi sebagai pengaman kecelakaan agar sepeda motor yang bersenggolan tidak masuk ke bawah kolong truk. Aksi pencurian besi safety truk kontainer ini sudah meresahkan sopir. Para sopir truk berharap kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat menangkap remaja pelaku pencurian agar memberikan rasa aman bagi para sopir serta pengguna jalan. Cari modal untuk main judi online, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang nekat membawa kabur dan menjual sepeda motor temannya. Dan pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Batangkuis di sebuah warung saat sedang bersantai. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu minimarket saat pelaku bernama Bagus Prabudi berboncengan dengan korbannya. Pada saat itu pelaku yang berbonceng korban, kemudian korban turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam minimarket. Pada saat korban masuk ke dalam, disitulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban, kemudian korban membuat laporan ke Polsek Batangkuis. Mendapat laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Batangkuis melakukan penyelidikan dan menganalisa pelaku. Setelah dipastikan keberadaan pelaku, tim opsional unit Reskrim Polsek Batangkuis langsung melakukan penangkapan. Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan pelaku ditangkap di sebuah warung di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Kemudian sepeda motor yang dicuri langsung dijual pelaku untuk modal main judi online. Mereka pura-pura berboncengan mengajak si korban raun-raun ke daerah Batangkuis. Sampai depan Indomaret, dia suruh turun bertanya, menanyakan ke dalam Indomaret apakah ada ATM. Setelah itu dia turun, si korbannya dia di atas kereta, lalu kereta itu dibawanya. Kini pelaku terpaksa mendekam dalam sel tahanan Polsek Batangkuis beserta 2 orang penadah barang curiannya. Pelaku dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Pemirsa, ribuan masyarakat Tapaduli Selatan antusias menyambut kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Desa Muara Tais. Sebagian warga sudah menunggu kedatangan Capres tersebut sejak pukul 6 pagi tadi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan memulai kampanye tablik akbar di Desa Muara Tais, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapaduli Selatan. Kedatangannya di Tapaduli Selatan mendapat sambutan ribuan massa yang merupakan relawan pendukung dan simpatisan. Massa yang memadati halaman Istana Raja Najunggal rela menunggu sejak pagi untuk menyambut kedatangan Capres nomor urut 1 tersebut. Mereka berharap dengan memenangkan Capres nomor urut 1 dapat membawa perubahan untuk Indonesia. Jam 8 tadi jam. Aslinya warga mana, Dik? Mekar Tapaduli Selatan. Padang Sirimpuan. Harapan kami kalau Amin menang, Indonesia dapat berubah lebih baik, terutama di bidang-bidang hukum dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti apa saat ini? Lebih merata dan juga lebih adil. Hukum-hukum yang timpang tindih, yang lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu harus lebih diperbaiki di Nusantara ini, karena Indonesia butuh perubahan hukum dan ekonomi yang lebih sejahtera melalui Amin. Anies Caimin.
Ribuan masyarakat pendukung Capres nomor urut 1 tersebut antusias menunggu kedatangan Capres Anies Baswedan dengan diiringi musik dan hiburan. Kita beralih ke Tapanuli Selatan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye akbar di Sumatera Utara, diawali dari Desa Muara Tais, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kampanye akbar selain dihadiri langsung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, juga dihadiri sejumlah petinggi partai dan koalisi pengusung. Kedatangan Anies di Sumatera Utara diawali di Tapanuli Selatan, disambut ribuan masyarakat yang sudah menunggu sejak pukul 6 pagi tadi. Kedatangan Anies disambut dengan pemakaian bulang sebagai bagian pakaian adat Mandailing. Dalam orasinya, Anies mengajak pendukungnya untuk melakukan perubahan. Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengaku terharu dengan sambutan luar biasa masyarakat Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel. Di hadapan pendukungnya, Capres Anies Baswedan menyuarakan perubahan untuk kemajuan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Anies juga mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 1 agar dirinya mempunyai wewenang untuk mewujudkan perubahan tersebut. Usai melakukan kampanye di Tapanuli Tengah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di lapangan Reformasi Deli Serdang sore ini. Ribuan warga Deli Serdang tumpah ruah menanti kehadiran calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Tampak ratusan partai pengusung dan simpatisan telah menunggu kedatangan Anies Baswedan di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu. Sementara di lapangan Reformasi sudah menunggu ribuan warga serta partai pengusung dengan melakukan berbagai kegiatan. Antusiasme masyarakat menghadiri kampanye akbar mengakibatkan arus lalu lintas padat meraya di kawasan tersebut. Sementara itu Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar menyebutkan bahwa seluruh partai koalisi di Sumut akan bekerja sama untuk mensukseskan acara kampanye ini. Selain Anies dan sejumlah petinggi partai koalisi dari Jakarta, Partai Nasdem menargetkan 200 ribuan simpatisan juga hadir pada kampanye tersebut. Pejabat Gubernur Sumatera Utara dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mandailing Natal melakukan silaturahmi dengan masyarakat dan mengajak seluruh unsur pemerintahan agar berperan aktif mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara bersama rombongan untuk bersilaturahmi dengan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kelurahan, dan kepala sekolah di Madinah. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan semua aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah Mandailing Natal sudah masuk agenda untuk pembahasan rencana pembangunan asrama haji dan peresmian bandara yang akan direncanakan pada akhir bulan April mendatang. Dalam silaturahmi ini, Gubsu juga menyampaikan harapan kepada seluruh unsur lapisan masyarakat agar berperan aktif memberikan hak pilihnya dan menjaga kekondusifan serta perdamaian dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Camat, lurah, kepala desa untuk peran serta masyarakat kita dengan datang ke TPS. Sehingga semua keluarga kita yang punya hak pilih sehingga sudah terdaftar dan datanya ada itu dimaksimalkan. Sehingga harus lebih baik. Dari segi kuantitas, yaitu partisipasi politik, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu harus meningkat. Karena apa? Yaitu adalah indeks demokrasi kita yang akan lebih baik. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dalam kunjungannya ke Madinah juga memberikan makanan tambahan kepada bayi stunting Puskesmas Mompang dan menyerahkan bantuan bibit pertanian sekaligus peralatan budidaya bantuan bibit di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Penyambungan. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal gencar melakukan perekaman KTP ke sejumlah desa dan kelurahan. Persentase wajib memiliki administrasi kependudukan di Mandailing Natal tinggal 4% yang belum dilakukan perekaman. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, sebanyak 339.131 jiwa yang wajib memiliki kartu tanda penduduk di tahun 2023 sampai 2024.
Dari data tersebut, sebanyak 96% sudah dilakukan perekaman. Sisanya 4% belum melakukan perekaman KTP. Untuk memenuhi capaian target pemerintah pusat sebanyak 99%, Dinas Dukcapil Mandailing Natal melakukan perekaman jemput bola ke tengah masyarakat dan ke sekolah bagi pemilih pemula. Target capaian 99% ini direncanakan selesai sampai tanggal 7 Februari 2024 ini. Sekretaris Dinas Dukcapil Mandailing Natal, Yamahu Zakirin Nasution, mengatakan masyarakat yang sudah mengikuti perekaman administrasi kependudukan akan diberikan KTP sebelum memasuki pemilu, sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk memenuhi pencetakan KTP masyarakat yang sudah dilakukan perekaman, Dinas Dukcapil menambah alat printer serta engkot KTP. Sedangkan belangko KTP masih tersedia untuk 4% yang belum mengikuti perekaman. Dalam melakukan pelayanan keliling, terutamanya kalau ke kecamatan, ke desa, sama ke desa, masih banyak masyarakat kita yang kurang sadar akan perlunya KTP ini. Itulah kendala yang kita hadapi. Kita berharap peranan dari kepala desa sama camat untuk menghimbau kepada masyarakat agar kalau memang dia udah bisa umurnya udah 17 tahun, agar segera mengurus KTP, karena kan KTP ini perlu dalam segala hal urusan sehari-hari. Meski sudah dilakukan jemput bola, ratusan warga setiap harinya masih memadati kantor kependudukan untuk mengurus administrasi kependudukan. Di sisi lain, pemirsa, pemerintah Kota Sibolga harapkan masyarakat dapat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Sibolga dengan cara menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkot Sibolga, Rudolf Supratman Batubara, usai menghadiri simulasi pemungutan dan perhitungan suara, mengatakan kesuksesan pelaksanaan pemilu di Kota Sibolga tidak hanya menjadi tugas dari KPUD dan Bawaslu, namun masyarakat memiliki peran penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu nantinya. Untuk itu, masyarakat Kota Sibolga yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 diharuskan bisa hadir di TPS masing-masing pada hari pencoblosan nanti. Kepada masyarakat, seluruh masyarakat Sibolga agar bersama-sama menyampaikan hak suaranya, jangan sampai tidak datang, jangan sampai tidak hadir di hari H nanti untuk menyampaikan hak suaranya, karena itu adalah hak kita sendiri. Sementara itu, menurut Komisioner KPUD Kota Sibolga, pelaksanaan simulasi pencoblosan dan penghitungan suara yang diadakan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Kota Sibolga agar mengetahui tata cara pencoblosan surat suara nantinya. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana sebenarnya cara menyalurkan hak suara di TPS, sehingga masyarakat itu tidak lagi kaku dan mengetahui seperti apa bentuk surat suara, ukurannya, jadi itu lebih dikenal lah oleh warga. Pemirsa, Inspektorat Medan telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Medan terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum guru SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan 5 orang lainnya. Pihaknya akan mempelajari dan mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menyerahkan berkas rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas oknum guru SMP Dinas Pendidikan Kota Medan bersama 5 orang lainnya ke Inspektorat Kota Medan. Bawaslu Kota Medan mengungkapkan jika pihaknya menduga oknum guru tersebut diduga telah melanggar netralitas ASN sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Kepala Inspektorat Kota Medan, Sulaiman Harahap, mengatakan jika mereka telah menerima rekomendasi dari Bawaslu, pihaknya akan mempelajari dan mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Dari rekomendasi yang diterima Bawaslu tersebut, lebih menekankan persoalan integritas ASN. Ke-6 orang itu saat ini masih menjabat di posisi kepala bidang hingga kepala sekolah.
Mengenai sanksi yang akan diberikan, Inspektorat belum membeberkan dan mengaku masih akan mempelajari dugaan pelanggaran yang terlebih dahulu, sementara status ke-6 orang ini masih aktif sebagai ASN. Jadi kami sudah menerima semuanya, baik itu berkas maupun rekomendasi yang dilimpahkan oleh Bawaslu ke Inspektorat Kota Medan. Kami akan tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami akan pelajari rekomendasi itu. Dari sekilas yang saya baca, itu mengarah ke masalah integritas dari seorang ASN dalam bersikap. Sanksi terberatnya apa sih Bang kalau pelanggaran integritas? Nanti kita lihat di dalam peraturan pemerintah 94 tahun 2021. Guna mensukseskan pemilu 2024, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan pemantauan ke kantor Bawaslu Labuhan Batu dalam rangka kesiapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Tim Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mendatangi kantor Bawaslu yang terletak di Aiktapa, Rantau Prapat pada Rabu siang. Kunjungan tersebut merupakan bentuk koordinasi terkait kesiapan Sentra Gakumdu saat menerima aduan masyarakat terkait kecurangan maupun pelanggaran pemilu yang berindikasi tindak pidana. Kejari Labuhan Batu Furkon Syalubis menjelaskan kehadiran jaksa ke kantor Bawaslu Labuhan Batu bermaksud untuk mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi terkait kesiapan Gakumdu Labuhan Batu dalam penanganan tindak pidana pemilu 2024. Kita banyak melakukan koordinasi kepada tim Bawaslu untuk Bapak Ketua ini, apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini. Ya, alhamdulillah kita tanya lancar-lancar sampai sekarang ini. Nanti kalau misalnya ada sesuatu atau kendala kita diskusikan ke depan. Penegakan tetangga Gakumdu untuk saat ini belum ada Pak Ketua. Belum ada. Sementara Ketua Bawaslu Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan hingga kini belum ada laporan terkait tindak pidana pemilu. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan kunjungan ya, sekaligus cek kesiapan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu dalam penegakan sentra Gakumdu. Jadi kita sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Gakumdu kita, tapi Kejaksaan memastikan bagaimana proses pelayanan kita, kesiapan tim kita ya untuk menerima laporan sampai dengan kesiapan untuk proses persidangan di Gakumdu ini. Dalam waktu dekat, Kejaksaan dan Bawaslu akan melakukan monitoring dan kunjungan ke Panwascam selaku tim dari Bawaslu yang nantinya akan menerima laporan dan pengaduan awal dari peserta pemilu maupun masyarakat. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah mengikuti kegiatan simulasi pencoblosan dan penghitungan suara pemilu 2024. Simulasi dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah di lapangan Gor Pandan Tapteng. KPU Tapanuli Tengah menyelenggarakan simulasi pemilu guna diberikan pemahaman kepada masyarakat tata cara menggunakan hak pilihnya. Sehingga pada pemilihan umum yang akan berlangsung 2 pekan lagi, masyarakat benar-benar mengerti dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Helman Tambunan, Komisioner KPU Tapanuli Tengah menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berlangsung lancar tanpa adanya kendala. Selain itu, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah juga mengharapkan masyarakat agar benar-benar berpartisipasi dengan cara menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 mendatang di TPS masing-masing. Di samping itu juga mengingatkan agar petugas KPPS yang telah direkrut agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap bersikap netral. Sebagai salah satu masukan kita nanti pada saat melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari 2024 nanti. Nah, apabila ada saran-saran yang akan disampaikan ini perbaikan bagaimana simulasi kita supaya lebih baik lagi seperti itu. Dan ini adalah simulasi real. Pemirsa, informasi perakiraan cuaca BMKG akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 2 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Jumat 2 Februari 2024. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Siang, sore hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Nias Utara, Gunung Sitoli, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Nias, Pantai Timur, Pantai Barat, serta pegunungan Sumatera Utara. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara, pantauan tanggal 31 Januari 2024 terdapat 2 titik, yaitu di Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dan angin kencang di wilayah Pantai Barat hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara, sukses berternak ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik ini memiliki peluang cuan dengan harga yang cukup menjanjikan. Berawal dari coba-coba, seorang pemuda asal Mandeling Natal, Sumatera Utara berhasil beternak ayam impor jenis American Silky. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut dan halus yang menutupi hampir seluruh badannya ini berhasil diternak oleh seorang pemuda bernama Rashid di kandang sederhana miliknya di Kelurahan Kota Siantar, Mandeling Natal. Menurut Rashid, beternak ayam yang memiliki bulu tebal dengan mata berwarna hitam ini tidaklah terlalu rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan untuk kesuksesan beternak ayam American Silky. Awalnya Rashid yang sudah melakoni pekerjaannya selama hampir 3 tahun ini hanya memiliki 1 pasang indukan yang akhirnya sukses bertelur di kandang penetasan miliknya. Kini Rashid sudah memiliki 70 ayam American Silky di kandang miliknya. Rashid mengaku mendapat peluang penghasilan dari hasil penjualan ayam ini, yakni sebesar Rp200.000 untuk 1 pasang anakan. Aku pelihara dua ekor, mulai dari anakan. Terus nggak sengaja posting kan di sosial media. Banyak yang nanya, belinya di mana, harganya berapa gitu kan. Nah dari situ baru kepikiran berarti ini bisa jadi cuan gitu. Makanya mau dijual dulu yang kecil-kecil itu kan, dikembangin lagi aku belikan ke indukan. Nah yang indukan inilah nanti aku jadiin misalnya yang jualin anakannya yang umur sebulan. Selain dari wilayah Mandeling Natal, peminat ayam American Silky juga ramai dari luar daerah seperti Medan, Padang hingga Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, Ardila Ginting, salah satu atlet wushu wanita asal Kabupaten Karo, akan bertanding pada ajang PON ke-21 Sumut Aceh. Saat ini Ardila Ginting sedang pemusatan latihan di Sasana Inti Pengcap Wushu Kabupaten Karo. Para atlet yang akan bertanding di ajang olahraga tingkat nasional ini terus melakukan persiapan. Seperti Ardila Beru Ginting, merupakan salah satu atlet wanita asal Kabupaten Karo dari cabang olahraga wushu yang akan membawa nama Provinsi Sumatera Utara. Dirinya saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Sasana Inti Pengurus Cabang Wushu Kabupaten Karo, sedangkan 7 atlet wushu dari Karo lainnya mengikuti pelatihan di Pelatda Sumut.
Karena tingkatnya sudah nasional, jadi harus lebih keras dengan tantangan yang lebih tinggi. Dan ini merupakan kali pertama dirinya bertanding di PON. Ardila menargetkan medali dengan semangat baru untuk bertanding di PON bersama para seniornya. PON ini latihannya lumayan berat lah, jauh lebih berat daripada yang untuk Pora kemarin. Ini juga kan bawa nama provinsi gitu. Ya latihannya itu lebih berat dan lebih menegangkan gitu. Pasti kan kita takut gitu mencoba hal yang baru gitu. Dan harapan saya sih semoga PON ini bisa mendapatkan medali emas lah ya. Saat ini tercatat 8 orang asal Kabupaten Karo yang menjadi perwakilan Sumut cabang olahraga wushu di PON ke-21 tahun ini. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.